Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mu'allimina wa liman 'allamana. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah kita bisa belajar lagi kitab Riyadhus Shalihin di masjidnya Mulia Village Juandain. Oke, sekarang kita sampai di bab ke-42 ya. Babu fadli birril asdiqail abdi wal ummi wal aqarib wa zaujati wa sair man yundabu ikram. Ya. Man yundabu ikram. Bab tentang keutamaan berbuat baik kepada siapa? Teman-teman dari ayah dan ibu. Maksudnya teman-temannya orang tua kita ya, dan kerabat, kemudian dan istri juga. Maksudnya ini semua apa? Ketika mereka sudah meninggal dan orang-orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Ini penyempurna birrul walidain di bab yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan bab tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bab haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Ini penyempurna dari berbakti kepada orang tua itu tadi, yaitu apa? Nah, masih menyambung silaturahmi dengan orang tua ini dengan ikut berbuat baik kepada kerabat-kerabat mereka. Maksudnya sahabat-sahabatnya orang tua ini. Kemudian beliau Imam Nawawi kiaskan sama orang tua juga, apalagi juga sama kerabat juga. Terus lagi sama istri juga, nanti dalilnya ada. Nah, oke, kita baca hadis yang pertama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maksud Abu Umar ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral bir an yasilar rajulu mudda abi. Kita baca dua langsung. Hadis yang berikutnya juga ini sama dari Ibnu Umar. Wan Abdullah bin Dinar. Dari Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabu wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi. Qala Ibnu Dinar. Faqulna lahu aslahakallah innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Faqala Abdullah bin Umar inna hadha kana budda li Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa inni sami'tu Rasulullah yaqul inna abarul bir silatul rajuli ahla wud ya. Inna abarul bir silatul rajuli ahla wuddi abdi. Wa fi riwayatin an Ibnu Dinar an Ibnu Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu imarun yatarawwahu alaihi idza malla ruku birahilah wa imamatun yashuddu biha rasul. Fa baina huwa yawman ala dzalika al-imari idza marra bihi a'rabi fa qala alasta fulan ibna fulan qala bala fa'atahu al-imam wa qala irkab hada wa atahu al-imamata wa qala ushdud biha ra'sak wa qala lahu ba'du ashabihi ghafarallahu lak a'taita hadha al-arabi imaran kunta tarawahu alayhi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak wa qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min abaril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu wa hadhihi riwayat kulluha Muslim. Nah, ayo terjem. Dua hadis ini ya kurang lebih tiga ya. Nah, tiga ini sama. Kisahnya sama. Yang pertama nggak ada kisah, yang kedua sama ketiga itu tadi ada kisah lengkapnya. Ayo terjemah. Coba. Oke. Yang pertama, ini kan ada tiga, gantian itu satu. Yang pertama dari Abdullah bin Umar. Jadi Umar sudah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang dan kami oke, gantian, ayo. Rada dawa. Kelahiran tuh banyak lagi.
sesungguhnya seorang Arab ini salah satu dalam maka adalah kemudian menaiki keledai dan memberi surga yang ada di kepala. Ibnu Dinar berkata, sesungguhnya mereka adalah dan mereka maka Abdullah sesungguhnya bapak orang ini adalah sahabat bin Khattab. Khattab. Ya, Khattab. Sesungguhnya sebagai orang dengan keluarga dan dalam riwayat kita dapatkan dia mempunyai keledai ketika dia bosan. Nah, dia juga memakai sorban kepala. Pada suatu hari ya lewatlah dia dapat seorang, maka dia berkata, bukankah kamu? Maka dia berkata, Alasafulan bin Fulan. Apakah kamu bulan bin Fulan? Ya. Dia menjawab, ya. Maka Ibnu Umar memberinya keledai dan berkata, naiklah ini. Dia juga sorma, maka ikatkanlah itu kepala. Maka sebagian teman-temannya berkata, semoga Allah mengampuni. Semoga Allah untuk kamu telah memberi bagi keledai baik kamu berikan kepada sorban yang sama kepala. Maka Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sesungguhnya sebaik-baik adalah seseorang silaturahmi dengan keluarga dari sahabatnya setelah adalah sahabat. Semua riwayat ini riwayat kelembatan. Nah, sesungguhnya sebaik-baik bakti pada orang tua dalam menyambut. Hadisnya. Sesungguhnya adalah seseorang menyambung silaturahmi dengan keluarga dari sahabat setelah bapak ya. Dan sesungguhnya bapak ya. Oke, ya. Nah ini hadis dari Abdullah bin Umar ya. Duanya ini semua hadisnya sahih ya, ada di hadis Muslim semua. Nah, yang pertama cuman singkat aja, Abdullah bin Umar cuma ngomong ya termasuk kebaikan ya, termasuk berbakti kepada orang tua ya. Itu kita nyambung silaturahmi dengan ya sahabat orang tua kita. Kemudian ditambah lagi di hadis yang kedua dengan keluarganya sahabatnya orang tua kita. Yang ketiga ditambah lagi maksudnya penjelasannya ya, yaitu apa? Ba'da'an yuwali, setelah orang tua itu tadi meninggal. Gitu. Jadi ini amalan ini bisa dilakukan kapan? Ya kalau orang tua ini sudah meninggal. Maksudnya gitu. Kita ya apa misal mau berbakti lagi sama orang tua bagaimana setelah orang tua meninggal itu? Ya selain didoakan, selain dimintakan ampun, selain amal-amal soleh yang lain ya, yang boleh untuk orang tua misal bersedekah atas namanya dan lain-lain ya, yaitu dengan ini, yaitu nyambung silaturahmi dengan orang-orang yang disayangi oleh orang tua kita. Nah mungkin tak ulang lagi hadisnya ya. Jadi hadis yang kedua, misalnya Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar itu termasuk tabi'in yang utama juga dan dia ini yang belajar sama Abdullah bin Umar termasuk intens, maksudnya mulazamah. Makanya ngikuti ngintilai bahasa kasar ya.
Nah, ngikuti Abdullah bin Umar ngapain aja diikuti sama Abdullah bin Dinar. Ya, suatu saat Abdullah bin Umar ini menemui kedatangan ketemu seorang laki-laki. Ya, laki-laki Badui. Nah, Abdullah bin Dinar misalkan orang ini Badui, maksudnya dia enggak paham. Ya, ketemu di jalanan di Mekah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar ngasih salam ke dia, kemudian orang tadi diajak naik ke kendaraannya dia, ke keledainya dia. Kemudian sama Abdullah bin Umar, imamah yang dipakai ini dikasihkan ke Badui tadi. Nah, terus Abdullah bin Dinar ngomong fakulna lahu. Kita katakan kepada dia. Jadi maksudnya apa? Abdullah bin Dinar waktu itu nggak sendirian, bukan cuma dia aja. Ada murid-muridnya Abdullah bin Umar yang lain di situ, bareng sama dia. Dia nggak sendirian. Kita ngomong ke Abdullah bin Umar, aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki. Nah, ini termasuk adab orang Arab itu biasa. Mereka itu kalau kaget atau mengucap sesuatu itu mesti mendoakan. Nah, ini termasuk apa adab yang baik ya. Apalagi misal kita sama anak ya, itu kalau bisa ya kita doakan kebaikan. Jadi apa namanya? Bahasa Inggris itu exclamation, ekspresi ya. Sesuatu sing ekspresi, kata-kata ekspresi ini. Nah, kalau orang Arab janji kalau orang Arab kata-kata ekspresinya dia itu mendoakan. Makanya kalau kita misal nyari opo misoni untuk bahasa Arab tidak ada, hampir tidak ada. Mereka kata-kata ekspresinya itu mendoakan. Nah, contohnya ini aslah kamu. Semoga Allah mensolehkan kamu, memperbaiki kamu. Kata Abdullah bin Dinar, ngapain kamu ngasih orang Arab Badui tadi, Arabi tadi kayak gitu. Mereka itu sudah biasa hidup ya sederhana, konak. Mereka biasa hidup dengan yang kurang sedikit itu biasa. Kemudian Abdullah bin Umar ngomong, sesungguhnya bapaknya dia itu, bapaknya dia ini itu sahabatnya Umar bin Khattab. Dan aku mendengar Nabi SAW termasuk berbakti, yang paling berbakti kepada orang tua itu termasuk apa? Yaitu seseorang menyambung silaturahim dengan keluarga sahabat dari bapaknya. Nah, kemudian yang kisah yang ketiga, nah ini di kisah yang lainnya. Abdullah bin Dinar yang barengi Abdullah bin Umar juga ketika mereka ke Mekah. Nah, ini kurang lebih sama, ya. Beliau ketemu Arab Badui, kemudian ditanya oleh Abdullah bin Umar, kamu itu namanya Fulan bin Fulan ya? Dijawab iya. Kemudian sama Abdullah bin Umar langsung dikasihkan keledai yang dia tunggangi tadi buat ke Mekah tadi, dikasih Badui tadi. Naik ono, kemudian disuruh naik Badui tadi ke keledainya, kemudian dikasihkan juga imamanya Abdullah bin Umar itu ke Badui tadi. Kemudian disuruh ustud biha roksak ya, iketno di kepalamu. Kemudian murid-muridnya Abdullah bin Umar ngomong, ghafarallah. Ini ekspresi yang lain, bentuk ekspresi yang lain. Semoga Allah ngampuni kamu. Jadi, ya, KGT itu gitu, bukan misu. Ya, KGT itu dongak. Orang Arab gitu ada. Nah, iya, mungkin adatnya beda. Ya. Tapi ini yang ngerti bahasa Arab ya bagusan ini. Maksudnya kan mendoakan. Ya. Ghafarallahu lah. Ya, semoga Allah ngampuni kamu. Maksudnya mereka ini kaget loh, ngapain orang Badui tadi tiba-tiba keledai sing mbok pakai ini loh buat kita ke Mekah, mbok kasih. Ya. Terus imamamu juga mbok kasih juga. Kemudian Abdullah bin Umar ngomong seperti hadis yang tadi. Ya, cuma ada tambahan setelah meninggalnya orang tua itu. Nah, faedah dari hadis ini apa? Nah, jadi apa? Selain kita nyambung, misal orang tua sudah meninggal, kalau memang ada sahabat orang tua kita itu, kita berbuat baik kepada sahabatnya dulu. Kalau sahabatnya ini orang tua ini sudah meninggal sama keluarganya ya, anak-anaknya, sama anak-anaknya. Ya.
Nah, ini semua bisa dilakukan kapan? Ketika mereka sudah meninggal. Tapi kalau belum meninggal, orang tua belum meninggal, bagaimana? Apakah boleh berbuat baik kepada sahabatnya orang tua ini? Jawabannya boleh, ya. Itu kan lebih merekatkan apa hubungan atau kekerabatan dengan Islam ini, ke apa upah Islamianya kan lebih dekat. Ya. Jadi setelah meninggal masih bisa nyambungnya itu gak kaku, ya. Nyambung hubungan baik ini tidak kaku. Kalau zaman sekarang, misal kita nggak bisa ziarah, ya apa? Minimal ya hubungi pakai WA ya, atau kalimat-kalimat yang baik. Kemudian lagi, ya, ini pengajaran dari para tabiin. Ya. Tabiin ini juga nggak mungkin dia bisa ngomong kayak gitu, punya adat seperti itu kalau nggak dari gurunya, ya ini para sahabat. Maksudnya apa? Biasa mendoakan kebaikan. Tadi Abdullah bin Dinar sama sahabat-sahabatnya yang lain, ya mendoakan gurunya, ghafarallahu lah, aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki kamu, semoga Allah mengampuni kamu. Lah mereka tidak mungkin bisa beribadah seperti itu kalau tidak apa? Contoh dari gurunya, lah gurunya tabiin itu siapa? Para sahabat. Lah sahabatnya untuk siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita niru adat ini juga berarti apa? Kita niru adat guys yang dibawa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adat mendoakan ini baik, mendoakan sesama muslim ini baik. Nah, contoh yang paling ringan apa? Dari kita mengucapkan salam, assalamualaikum, itu kan hasilnya doakan kebaikan. Semoga keselamatan Allah atas kamu. Nah, termasuk misal kita tidak bisa ngomong langsung ya, mungkin masih kaku, awal-awal kan kaku. Ya, ya. Minimal lah kita doakan dalam sholat, ya, dalam tempat-tempat yang maksudnya orang yang kita ajak ngomong ini tidak tahu ya. Kalau berdoa berarti pakai ini, Allahumma aslih, misalnya memperbaiki. Ya Allah, Allahumma aslih zaujati misalnya. Ya Allah, solehkanlah istriku misalnya. Solehkanlah anakku. Ya Allah, ampuni bulan. Itu salah satu ini. Salah satu cara doa bisa panjang yaitu salah satunya itu. Kayak para ulama dulu, kenapa kok kuat doa itu lama? Ya karena mereka doakan seseorang itu sama kayak dia pengen apa itu didoakan juga bulan ini dikasih. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah perbaiki dia, ya Allah kasih rezeki dia. Nah, terutama doakan orang tua, doakan keluarga kita ya, doakan anak-anak. Ya mungkin kapan-kapan bahas tentang doa ya. Anak keinget ya. Nah, doa itu ya termasuk adabnya doa itu kan kita khusyuk ya. Kemudian kita benar-benar bersatu kepada Allah. Kalau kita lihat apa sih yang kita minta sama Allah Ta'ala. Kalau kita teliti, kita tulis itu misal, ya tidak banyak-banyak amat. Doa 1 jam loh tidak kuat. Ya. Misal sama Allah Ta'ala dikasih waktu mustajab. Ya. Dikasih waktu mustajab 1 jam aja. Misal waktu hujan kan waktu mustajab. Pintu langit terbuka. Kita doa 1 jam loh tidak kuat. Tidak kuat. Itu menunjukkan apa? Ya sini kebutuhan kita itu cuma sedikit. Tidak banyak-banyak amat. Ya Allah ya. Oke, kemudian faedah lagi yang ketiga, ya. Nah, termasuk berbakti kepada orang tua itu, ya, selain kita nyambung silaturahim sama kerabat yang disenangi oleh orang tua kita, sahabatnya dia, ya, itu apa? Kita kalau mau sedekah, ya setelah sedekah yang wajib-wajib ini, nah, ke dia, gitu loh, ke kerabatnya atau ke sahabatnya orang tua ini. Kalau mau sedekah, contoh kayak tadi kan, Abdullah bin Umar sampai nyedekahkan apa? Nyedekahkan keledainya, nyedekahkan imamanya. Sedangkan zaman dulu kendaraan itu kan butuh, ya.
Abdullah bin Umar nggak tinggal di situ. Itu naik sampai naik ke keledai itu kan berarti perjalanannya bukan singkat itu. Padahal dia sendiri butuh tambah disedekahkan orang lain. Insya Allah. Nah, kemudian di sini juga ini termasuk keutamaan Abdullah bin Umar. Ya, ini dari hadis ini juga ini kita dapat ambil faedah. Ini termasuk keutamaan Abdullah bin Umar. Kemudian lagi, ya keutamaannya dari mana? Selain dia mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyampaikan juga. Berarti kan apa? Abdullah bin Umar ini orang yang amanah ya. Kemudian dia juga melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan yang dia ilmi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong seperti ini, dia langsung amalkan. Nah, kemudian lagi apa? Nah, faedahnya lagi, kalau kita lihat dari Abdullah bin Umar ya, nah, hendaknya apa kita sebagai anak kalau bisa apa? Kita mengetahui siapa yang jadi sahabatnya orang tua kita itu. Maksudnya apa? Kita dekat sama orang. Makanya kan tahu, oh sahabatnya orang tua aku ini A, B, C. Ini yang dekat sama orang tua aku. Ini yang baik sama orang tua aku. Ini temennya yang baik sama orang tua aku. Ini teman yang selalu ngajak orang tua aku ini dalam ketaatan. Itu yang kita baik. Kita baik juga. Nah, kalau anak ini jauh sama orang tua, ya, atau dia durhaka, tidak mungkin dia bisa mengamalkan hal ini, kan tidak mungkin. Di faedahnya apa? Ya, kita ya harus ini dekat dengan orang tua. Terutama kalau yang dalam hadisnya memang ayah ya, memang ayah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang dari ibu juga, tidak menutup kemungkinan. Nah, kemudian tadi kalau yang di hadis tadi ya eh, kata Abdullah bin Dinar tadi kan orang Badui itu sudah biasa dengan ridho dengan bil yasir, ridho dengan yang sedikit. Nah, maksudnya apa? Ini mereka itu qanaah ya, maksudnya begitu. Maksudnya mereka qanaah, ridho dengan yang sedikit itu maksudnya qanaah. Nah, kemudian kita ambil faedah lagi apa? Berarti temannya Umar bin Khattab itu orang-orang yang soleh juga. Gitu. Mereka orang-orang yang qanaah. Kemudian lagi apa? Berarti Umar bin Khattab ini bukan berteman dengan orang yang terkenal semua. Buktinya orang Badui ini nggak ada yang kenal. Dan sahabat yang lain nggak ada yang kenal. Sampai tapi ini nggak ada yang kenal. Siapa temennya Abdullah bin Umar? Siapa temennya Umar bin Khattab ini? Sampai diomong Badui ya. Padahal ini temannya Umar bin Khattab. Nah, ini kan menunjukkan apa? Umar bin Khattab maksudnya tidak pandang status manusia yang dijadikan teman. Selama dia soleh, ya di pandangan dia soleh, insya Allah orang itu soleh, insya Allah orang itu takwa, dia mau berteman. Di berteman, ya dia dapat manfaat apa dari berteman dengan dia ini? Apa nambah ketaatan atau nambah maksiat? Ya, memang tambah kita berteman maksiatnya tambah banyak, ya penting dijauhi. Ya. Makanya sampai anak pernah nulis itu waktu itu 7 tahun lalu mungkin ya. Lebih baik teman ya teman yang jarang ketemu, tapi kalau ketemu yang kita ingat itu ketaatan ya. Daripada teman yang sering ketemu tapi ingetnya maksiat. Nah, ini anak waktu itu nulis gara-gara ini diajaki reuni gitu. Tak timbang-timbang, tak pikir-pikir. Reuni ini opo manfaatnya gitu loh. Nah di situ mek ceritane akhirnya nanti lenggak gibah yang inget kejelekan-kejelekan toh penting nggak datang. Anak nggak datang kan? Nggak datang. Sampai sekarang dia tidak datang. Kecuali diajak, nah, mungkin ada kebaikan di situ ya mungkin anak mau datang. Lihat acaranya sudah ada manfaat, sudah. Oke.
Kita lanjut ya ke hadis berikutnya. Wa Nabi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija'ahu rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqi min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima faqala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahumma wa infadu ahdihima bi ba'dihima wa silaturahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Dawud. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, cuman para ulama berselisih Hasan dan Dhaifnya. Tapi insyaallah hadis ini Hasan ya. Hasan dan hadis ini boleh diamalkan sebagaimana kata Imam Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Dari bukan Abu tulis apa? Enggak, Usaid ya. Tuh, matanya Usaid. Iya. Nah, benar. Abu Usaid ya, bukan Usaid. Dia asal itu. Coba naik bahasa Arab. Nah itu Abu Usaid. Ah ya kan? Abu Usaid. Ya, Abu Usaid. Usaid ya. 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 Abu Usaid. Gitu. Nah ini kelemahan terjemah kadang ini cetakan ini. Malik bin Rabi'ah Sa'idi. Ia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah, maka datanglah seorang laki-laki. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada orang setelah tempat? Maka beliau bersabda, ya, masih mendoakan kepada, memohonkan ampun untuk keduanya, menunaikan janji kedepannya setelah kedepannya menyambung silaturahmi yang tidak disambung keluarga dan memuliakan hadis riwayat Abu Dawud. Iya. Allah. Kalau di situ ditulis Bani Salamah atau Salimah? Bani Salamah ya. Ada yang anak di cetakan lain ini si satu Bani Salamah, satu Bani Salimah. Ya ini insya Allah dua-duanya sama. Lughatan atau dua bahasa. Bisa Bani Salimah, bisa Bani Salamah. Nama kubilah. Ini kisahnya. Ya, waktu itu Malik bin Rabi'ah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cerita waktu itu kita lagi duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang ada orang laki-laki di badan. Laki-laki ini dari Bani Salamah atau Bani Salim. Ya, tiba-tiba langsung ngomong ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah masih bisa aku ini berbakti kepada kedua orang tua? Nah, setelah mereka berdua meninggal. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, iya. Yaitu apa? Kamu doakan dia, mintakan ampun, menepati janji mereka berdua setelah mereka meninggal ya. Nyambung silaturahim yang mana nggak bisa disambung kecuali lewat jalur keduanya dan memuliakan teman-teman kedua orang tua. Nah, faedah yang pertama apa dari hadis ini? Ini menunjukkan apa? Yang pertama, keadaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa duduk ya atau mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai zaman kan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, kemudian ini menunjukkan apa amanahnya para sahabat ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada kejadian apa yang memang itu ada manfaat untuk kaum muslimin, mereka sampaikan. Ya. Memang ada manfaat untuk kaum muslimin ya mereka sampaikan. Nah, kemudian lagi ya selama kita masih bisa apa ngambil ghanimah bahasanya, maksudnya ngambil pahala yang banyak dari berbakti kepada orang tua ini, kita lakukan, jangan disia-siakan maksudnya kesempatan ya. Baik mereka masih hidup maupun mereka sudah meninggal. Ya. Sampai sahabat ini apa? Tadi tanya apa?
Orang tua ini loh sudah Allah alam, nggak tahu sudah meninggal, nggak tahu belum, tapi apa dia masih pengen bisa berbakti kepada orang tua setelah orang tua ini meninggal. Makanya sampai tanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, aku kalau mau berbakti kepada orang tua aku setelah mereka meninggal ini, aku melakukan apa? Ini menunjukkan apa? Semangatnya sahabat dalam apa? Beramal. Kemudian apa? Semangatnya sahabat mau apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Saking ya saking solehnya mereka, ya. Saking solehnya sahabat itu. Wis monggo sahabat kan wis orang soleh. Masih pengen lebih soleh lagi. Pengen ya apa caranya bisa berbakti kepada orang tua lebih dari sekarang. Ya ini apa? Setelah mereka meninggal nanti bagaimana? Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih ya amalan bagaimana cara masih kita berbakti, masih bisa berbakti pada kedua orang tua, yaitu apa? Mendoakan mereka, ya, mintakan ampun mereka berdua, ya, memenuhi janji orang tua itu. Kalau memang orang tua pernah berjanji, misal sebelum meninggal orang tua ngasih wasiat, tolong nanti tanah ini wakaf no, uang ini sedekah no, itu kan wasiat. Ya. Nah, kita tunaikan wasiat orang tua. Dan sebaik-baik wasiat itu apa? Nah, itu sebagaimana wasiatnya Nabi Yakub. Kayak di awal-awal Al-Baqarah. Awal akhir-akhir juz 1 itu. Ya. Qala libani ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Wasiat itu. Maksudnya apa? Masih nanyain kamu ini loh. Apa sih kamu sembah setelah aku meninggal? Sudah apa tentang keimanan ini? Nabi Yakub, Nabi Ibrahim ketika mau meninggal mereka masih ngomong ke anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini wasiat yang terutama kita jangan lupa. Kemudian yang keempat Nabi SAW ngomongnya Pak, ya menyambung silaturahim. Maksudnya baik dari kerabatnya kedua orang tua ini dari jalur bapak maupun jalur ibu sama apa? Sama yang terakhir, yang kelima memuliakan teman-temannya mereka, baik teman dari jalur ayah ya, maupun teman dari ibu. Kemudian faedahnya lagi apa? Nah, ini secara tersirat itu berarti apa? Kita disuruh sama Allah Ta'ala untuk apa? Semangat mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Kalau anak ini nggak soleh, nggak mungkin mereka bisa melakukan 5 hal ini. Ya. Kalau anak nggak soleh, bagaimana dia bisa mendoakan orang tua, mintakan ampun orang tua, ya sedekah atas nama orang tua, ya menunaikan janjinya orang tua, ya, berbuat baik sama kerabatnya orang tua ini. Ya. Kalau kita bukan kita yang didik dia jadi soleh, nggak mungkin anak ini bisa melakukan itu. Jadi secara tersirat ini ya, perintah untuk ya kita mendidik anak biar jadi soleh. Ya. Ini yang kedua ya, hadis yang kedua. Hadis cuma 4. Oke, kita lanjut. Ada faedah lagi. Yang tadi apa? Semangatnya para sahabat dalam memperoleh kebaikan ya. Kemudian apa? Saking hati-hatinya sahabat itu tidak berani beramal sebelum memiliki ilmunya. Ya, makanya tanya dulu kan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka terbentuk ide, aku pengen berbakti sama kedua orang tua setelah orang tuaku ini meninggal. Apa yang harus tak lakukan? Langsung tanya ke sumbernya, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih. Ini pentingnya apa? Kalau kata Imam apa? Bukhari, al ilmu bablal qauli wal ya, ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini pentingnya itu. Biar apa? Amalnya tadi itu tepat atau sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya. Biar dapat pahala. Biar dapat pahala lebih. Biar nggak salah. Nah, kemudian lagi apa? Bolehnya kita menyampaikan ilmu, ya. Walaupun
yang diajak bicara itu bukan kita. Contoh ini kan tadi Abu Usaid ya, Malik bin Robi'ah tadi, dia kan bukan yang diajak ngomong sama Nabi SAW, tapi dia dengar. Dan itu ada manfaat. Kita boleh nyampaikan itu juga ke orang lain. Ini faedah yang lain. Oke, kita lanjut hadis yang berikutnya dari Aisyah. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Maghirtu ala ahadin min sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qat, walakin kana yuksiru dzikraha, wa rubbama tabasyata thumma yuqattibuha a'dha, thumma yab'asuha fi sadaiqi Khadijah, wa rubbama qultu lahu ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Wa yaqulu innaha kanat wa kana li minha walad." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in kana la yadbahu syata fayuhdi fi khalailiha minha ma yasa'uhun. Wa fi riwayatin kana idza daba syata yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Wa fi riwayatin qalat ista'zanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa istidana Khadijah fartaha lidzalika faqala Allahumma halat bintu Khuwailid. Qauluha fartaha huwa bil a wa bil jam'i baina sahihaini lil Humaydi farta'a bil aini wa ma'nahu itam. Ayo terjemah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memotong alas maka dia bersabda, aku kami beri dalam beliau minta dalam manusia dan Ya sudah ya. Sudah. Sudah dong hadisnya ya. Fartaha. Ya, fartaha. Ya, itu maksudnya senang. Nabi sallallahu senang. Langsung semangat gitu. Nah, ini salah satu ya kisah ya. Nah, dari Aisyah ya tidak pernah cemburu dengan satu wanita pun. Maksudnya wanita di sini wanitanya Nabi SAW, maksudnya istri-istrinya Nabi SAW. Kenapa? Karena Aisyah tahu dia istri yang paling dicintai Nabi SAW. Ya. Kecuali sama satu wanita, yaitu siapa? Khadijah. Nah, banyak kisah Aisyah itu waktu Nabi SAW mau menikahi istri-istri yang lain, dia ya cuman penasaran aja. Contoh kayak Nabi SAW mau menikahi Ummu Salamah waktu itu. Ya. Sampai kan kisahnya Ummu Salamah itu kecantikannya itu terkenal di mana-mana di kalangan para wanita itu. Sampai Aisyah juga penasaran. Akhirnya sampai diintik. Oh iya memang beneran bahkan lebih cantik dari yang diomong orang-orang. Tapi Aisyah enggak cemburu sama Ummu Salamah enggak. Kenapa? Karena dia tahu dia yang Nabi SAW lebih cinta ke dia daripada istri-istri yang. Nah, kecuali sama Khadijah ini. Nabi SAW benar-benar ya apa namanya sayang sama Khadijah ini. Sampai kadang ya Nabi SAW sering buatkan
makanan dihadiahkan ke bibi-bibinya Khadijah, kadang ke teman-temannya Khadijah, ya. Kadang juga adiknya Khadijah Hala itu, nah, mau nemuin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta izin masuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mikir itu Khadijah, ingat Khadijah gitu. Nah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingat langsung Allahumma Hala. Allahumma itu kan ya Allah, kalau kita zaman sekarang ya Allah itu Hala. Bahasa ini. Kemudian faedah yang di sini bisa kita ambil apa? Yang pertama apa? Ini keutamaan Khadijah ya daripada wanita yang lain, daripada istri-istri Nabi SAW yang lain. Ya. Kalau di sini cuma disebutkan apa? Keutamaannya Khadijah itu, kata Nabi SAW di sini, dia itu punya kebaikan begini dan begini, dan dia punya anak. Aku punya anak dari Khadijah. Nah, kurang lebih keutamaan Khadijah itu ya anak ngeringkas ada mungkin kurang lebih 10. Nah, ini antum bisa nulis ya. Termasuk kekhususan Khadijah dari wanita-wanita atau istri-istri Nabi SAW yang lain. Ya. Yang pertama apa? Khadijah ini wanita yang pertama, ada yang ngomong wanita yang pertama kali beriman pada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW habis ditemui Jibril, ya pertama kali Iqra itu Nabi SAW kan menemui Khadijah, dan yang beriman kepada Nabi SAW pertama kali itu Khadijah. Ya. Ada yang ngomong laki-laki yang pertama itu Abu Bakar. Kalau dari pemuda yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW itu Ali. Ya. Dari perempuan Khadijah. Ini keutamaan Khadijah yang tidak dimiliki wanita lain. Yaitu apa? Orang pertama kali yang beriman kepada Nabi SAW. Kemudian keutamaan Khadijah lagi yang lain yang kedua ya, Nabi SAW tidak menikahi wanita lain selama menikah dengan Khadijah. Ya. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Khadijah. Ya. Nah, kemudian hampir semua anak Nabi SAW itu ya dilahirkan oleh Khadijah, kecuali siapa? Ibrahim. Ya. Nabi SAW punya anak dari Khadijah ada 6 kurang lebih. Apal Pak? Anak Nabi SAW. Al-Qasim. Husain Butu. Al-Qasim. Ya. Allah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum sama Fatimah. Semuanya meninggal waktu Nabi SAW masih hidup ya, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah Nabi SAW. Tadi yang ketiga ya, keutamaan Khadijah. Nabi SAW punya anak itu kebanyakan ya atau semuanya itu dari Khadijah kecuali Ibrahim ya. Cuman Ibrahim aja yang dari Maria kan. Semua anak Nabi SAW itu dari Khadijah. Nah, yang keempat, keutamaan yang keempat ya Khadijah wanita yang pertama kali tadi sudah ya, Khadijah wanita yang pertama kali beriman ya. Yang keempat ya Khadijah itu istri Nabi SAW yang pertama kali. Sampainya ya. Khadijah istri pertama Nabi alaihissalam ya. Nah, kemudian yang kelima, Khadijah itu termasuk orang atau wanita ya yang paling besar pengorbanannya untuk Islam ini. Khadijah nolong Nabi SAW dalam dakwah ini baik dengan harta dan jiwanya. Pertama kali paling banyak ya Khadijah. Paling besar di antara seluruh wanita, dia yang paling besar pengorbanannya untuk Islam, baik dengan jiwa maupun hartanya. Yang keenam, ya Khadijah ini termasuk wanita yang dapat salam dari Allah Ta'ala langsung ya. Waktu itu Jibril pernah datangi Nabi SAW ya. Jibril nemuin Nabi SAW cuman apa? Pengen nyampaikan salam dari Allah Ta'ala untuk Khadijah. Ya Muhammad, Allah Ta'ala kasih salam untuk istrimu Khadijah. Nah, ini keutamaan. Berarti apa? Yang ngasih salam loh bukan orang sembarangan ya, bukan manusia lagi tapi Sang Pencipta. Jelas masuk surga ya. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 ya Khadijah juga Khadijah memiliki nama kunya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunya itu apa? Bukan nama, bisa disebut nama panggilan ya. Jadi nama dalam bahasa Arab itu ada 3 ya.
Nama asli, kunya sama lakop. Kalau lakop ini gelar. Lah gelar ini bukan dia yang ngasih sendiri. Ya, gelar ini kan dari orang lain, sebutan dari orang lain. Kalau kunya itu nama dengan abu atau ummu atau ibu atau bintu. Nah ini bisa kita ngasih sendiri, bisa dari orang lain. Ya. Biasanya ini kalau di adatnya orang Arab itu memuliakan seseorang itu disebut abu bulan, ummu bulan, untuk memuliakan. Dan ini tidak harus memiliki anak. Abu siapa ini juga tidak harus, itu nama anaknya juga tidak harus. Contoh Abu Hurairah. Ya. Hurairah kan bukan anaknya. Cuma karena dia senang sama kucing kan, ya disebut Abu Hurairah. Atau Ali bin Abi Thalib waktu itu. Ya. Kunyanya dia biasa orang panggil Abu Hasan, tapi dia lebih senang disebut Abu Turab. Karena waktu itu dia pernah gondok-gondokan lah sama Fatimah, ya beliau tidur di masjid. Ali bin Abi Thalib tidur di masjid, pasir sama tanah badannya gitu loh. Dibangunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Turab. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib sampai dia mau meninggal dia senang, aku lebih senang dipanggil Abu Turab karena itu nama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah si Khadijah itu punya kunya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyanya siapa? Abul Qasim, ya. Al Qasim ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua. Lah Khadijah namanya juga sama. Ummul Qasim, ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim, Khadijah Ummul Qasim. Nah, itu keutamaan yang ketujuh, ya. Ya, kemudian yang ke-8, Khadijah sudah dikasih kabar gembira dia dapat istana di surga walaupun dia waktu itu masih di dunia. Sudah dapat kabar gembira dia sudah dibangunkan istana di surga nanti. Itu yang ke-8, ya. Nah, kurang lebih ada ini, 8 aja. Nah, 8 keutamaan Khadijah dibanding wanita dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lain. Nah, nggak ada yang bisa ngalahkan ini. Dia wanita yang pertama kali beriman, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, dan ini keutamaan Khadijah. Kemudian faedahnya lagi, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun istrinya sudah meninggal. Ya. Kemudian lagi faedahnya yang sesuai dengan bab kan, babnya kan keutamaan berbuat baik kepada teman orang tua, ya, sahabat-sahabatnya orang tua, sahabat-sahabatnya istri setelah mereka meninggal. Nah, ini contoh dalil yang istri, ya. Setelah istri meninggal loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbuat baik dengan teman-temannya istri ini kan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang ngasih hadiah, nyuruh ngirim ke teman-temannya Khadijah. Nah, ini juga berlaku bisa kebalikannya, yaitu apa? Misal suami meninggal duluan, istri juga boleh, ya, nyuruh anak-anaknya ini untuk berbuat baik kepada temannya ayahnya ini. Itu boleh. Nah, kemudian lagi, ya, bolehnya bagi wanita itu memiliki apa? Sifat cemburu, ya, dan itu wajar, ya. Sifat cemburu ini wajar, ya. Nah, bagi laki-laki bagaimana menyiasati, ya. Selama gampangannya, ya, kata para selama tidak keluar kata-kata kufur wis biarno ae, ya, memang wanita gitu. Memang wanita. Selama misal nggak keluar kata-kata kufur, tak usah dibantah, biarin aja. Selama nggak keluar kata-kata kufur, wis biarin, ya. Dan misal keluar manhajnya wanita itu, apa itu manhajnya wanita, ya, kata Nabi SAW apa? Ya, seandainya kamu berbuat kebaikan kepada istrimu itu sepanjang hidup itu, wis lihat satu kesalahan aja langsung ngomong apa? Maro'a itu khairun min qattunya. Kamu suamiku ini gak ono kebaikan ini sama sekali. Nah, itu sudah kata Nabi SAW apa? Ya itu manhajnya wanita seperti itu, ya. Itu normal, wanita normal itu seperti itu. Ada kesalahan satu langsung wis gak ono apike sama sekali suamiku, langsung keluar KBL itu kan. Nah, itu wajar, ya.
Pokoknya selama nggak keluar kata-kata kufur ya wis biarin aja. Ya. Aisyah juga pernah cemburu sampai banting piring di depan Nabi SAW, ya biar no kan. Nabi SAW cuma ngomong, "Borot mungkin ya. Ibumu ini lagi cemburu." Selama enggak maksiat, enggak melampaui batas, ya biarkan. Kemudian lagi apa? Banyaknya menyebutkan sesuatu itu menunjukkan ya kecintaan dia terhadap sesuatu itu. Ya, contoh ini kan, Nabi SAW sering nyebut Khadijah. Karena Nabi SAW ya memang cinta terhadap Khadijah. Ya. Nah, kalau bisa apa? Kalau kita memang mencintai sesuatu itu wajar memang. Manusia kan pasti akan sering nyebut-nyebutkan. Ya. Kalau bisa yang paling sering kita sebut ini apa? Ya Allah Ta'ala. Ya, semakin kita sering zikir itu berarti orang yang sering zikir itu menunjukkan dia benar-benaran cinta sama Allah Ta'ala. Atau sering sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia memang benar-benar cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelihatan orang itu memang benar-benar apa yang dia cintai, apa yang dia senangi akan kelihatan dari yang dia sering ucapkan, akan kelihatan. Oke, kita ke kurang satu hadis ini terakhir ya. Bapak kita habiskan aja. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safar fa kana yakhdumuni fa qultu lahu la taf'al wa qala inni qad ra'aytu al-ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa qadam muttafaqun alaihi. Ya, tarjim. Monggo Pak. Bapak. Terakhir. Yang terakhir. Anas bin Malik. Coba. Dari Anas bin Malik berkata, maka dari pelayan itu, aku berkata kepadanya, jangan kamu lakukan. Maka dia berkata, sesungguhnya aku melihat orang-orang dan sesuatu maka aku bersumpah atas diriku tidak menemani kecuali aku layani. Muttafaqun alaih. Nah ini di sini ya. Faedah dari sini di sini apa? Yang pertama tawaduknya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan keutamaan mereka. Di sesama sahabat ya para sahabat itu sesama sahabat ini saling melayani satu sama lain. Dan ini keutamaan mereka ya. Tawaduk mereka nggak sombong. Contoh Jarir sama Anas bin Malik, lebih tua Jarir. Tapi dia masih mau melayani yang lebih muda yaitu Anas bin Malik. Kemudian lagi apa? Itu tadi. Nah, termasuk akhlak Islam ya, yang baik ya. Selain tawaduk yaitu apa? Bolehnya memuliakan orang yang lebih muda umurnya daripada kita. Masuk akhlak Islam. Bolehnya memuliakan orang yang lebih muda daripada kita. Apalagi kalau orang itu memang punya kelebihan ya di hadapan Allah Ta'ala. Misal, wah anak ini lebih hafal Al-Quran daripada aku. Dihormati ya sewajarnya. Tidak berlebihan. Kemudian kebalikannya, ya Anas bin Malik kan pertama kan menolak, jangan lakukan itu, aku ini lebih muda. Nah, maksudnya apa? Adabnya, asalnya itu yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Kemudian lagi, ini selain keutamaan orang-orang Ansor, ya. Banyak kan Jarir bin Abdullah ngomong, aku melihat orang-orang Ansor itu melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Maka aku ya mau melayani orang-orang juga seperti ini, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini termasuk apa keutamaan kaum Ansor, ya. Dalam melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dalam semangatnya mereka dalam beramal. Kemudian sambungannya sama bab ini apa? Yaitu di bab tadi kan keutamaan kita berbuat baik kepada
kerabatnya orang tua ya. Kemudian sahabat-sahabatnya ke orang tua dan sahabat-sahabatnya istri ya, dan kerabat-kerabat juga. Ini masuk semua. Jadi yang hadis yang terakhir ini masuk sahabat-sahabatnya kerabat, ya, ini masuk Jarir bin Abdillah kan. Ya, kerabatnya masuk dari kalangan Ansor ya. Terus hadis yang sebelum ini sahabat-sahabatnya istri atau pasangan ya. Yang awal tadi hadisnya Abdul bin Umar tentang sahabat-sahabatnya orang tua. Alhamdulillah. Ini termasuk apa? Kita bisa dapat pahala terus, ya berbakti kepada orang tua terus, walaupun sudah meninggal. Ya. Nah, jangan sampai kita ini, ya wis aku tak berbakti ini, habis orang tuaku meninggal aja. Jangan gitu. Ya, justru pahalanya lebih besar ketika orang tua masih ada. Ya, justru kalau mereka bisa meridhoi itu pahalanya lebih besar. Ya, justru kita yang apalagi sebagai yang laki ya. Kalau yang laki kan wajib mencari ridhonya orang tua terus ya, sampai dia meninggal ya. Dan namanya manusia pasti apa? Ridhoannya dia ya ganti-ganti ya kan. Misal minggu ini minta soto, minggu depan minta bakso ya, kita turuti semampunya. Adapun bagi yang sudah menikah, apa ya, sebagai wanita ya, sudah menikah ya, dia nyari ridhoannya ke suami ya, bukan ke orang tua. Oke, kurang lebih sampai itu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ada pertanyaan, berikan insyaallah. Barakallahu fiik.